Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Hamidanur Aini dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan meresum eh, 2 materi di hari pertama PBAK dan 4 materi di hari kedua PBAK. Materi pertama pada hari pertama PBAK disampaikan oleh Prof. Dr. Umi Sumbullah sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Beliau menyampaikan materi tentang wawasan bidang akademik. Berdasarkan rencana induk pengembangan dan rencana strategis UIN Malang, saat ini berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya universitas selalu mendapatkan dukungan, di antaranya dengan berbagai event akademik internasional, penambahan jumlah mahasiswa internasional. UIN Malang mempunyai hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. UIN Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional dan juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008, UIN Malang sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi SMM ISO 9001-2000, kemudian 9001-2008, dan SMM ISO 9001-2015. Dari 46 program studi itu, banyak yang mendapatkan predikat unggul dari BAN PT. Banyak yang berpredikat A dan selebihnya berpredikat B atau baik. Tidak kalah banyak upaya internasionalisasi universitas itu adalah dengan mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam provider internasional maupun jurnal internasional. Mahasiswa akan melakukan riset baik riset untuk kompetisi maupun riset untuk tugas akhir, dan riset tersebut wajib dipublish ke jurnal nasional maupun jurnal internasional, sehingga karya-karya dosen dan mahasiswa bisa meningkatkan peringkat universitas. UIN Malang juga memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan integrasi, yaitu melakukan pendidikan yang integratif di dalam memadukan sains dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan, yaitu memadukan perguruan tinggi dan pesantren. Oleh karena itu, di UIN Malang ada Ma'had sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab. Di antaranya yaitu pendalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu. 4 pilar tersebut dibentuk di Ma'had Al-Jami'iyah UIN Malang. Yang kedua, ada pengembangan bahasa asing, dan yang ketiga ada Rumah Tahfidz Quran atau biasa disebut dengan HTQ atau Hayat Tahfidzul Quran, yang mewadahi mahasiswa yang ingin meneruskan hafalan Quran atau sudah mempunyai hafalan Quran di SMA-nya atau di pondoknya sebelumnya. Yang keempat, ada Rumah Moderasi Beragama yang akan mendidik menjadi generasi yang unggul, moderat, toleransi, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, serta memiliki jati diri keislaman yang kuat. Juga memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, terutama untuk menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat. Posisi di tengah-tengah di antara pergulatan ideologi radikalisme dan ideologi liberalisme. Beliau juga mengapresiasi tema PBAK tahun ini, yaitu mewujudkan generasi moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Dan ini sesuai dengan amanah Kementerian Agama, karena UIN Malang adalah salah satu PTKIN di bawah Kementerian Agama dan harus menjadi corong bagi pengembangan Islam moderat, baik itu di lembaga pendidikan kita maupun di masyarakat, serta di berbagai bidang kehidupan. Materi kedua pada hari pertama disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG, yang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan beliau menyampaikan tentang wawasan bidang kemahasiswaan. Dalam penyampaian materi, beliau sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan mengajak mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Mahasiswa nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum, termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas-fasilitas kegiatan mahasiswa. Karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual, maka orang yang memiliki mental spiritual itu indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah.
Mahasiswa harus melakukan transformasi dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus UIN Malang mempunyai visi misi, semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita adalah masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah, juga harus berpikir positif. Selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu, indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umum. Beliau kemarin sudah mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu wali mahasiswa baru melalui virtual Zoom Temuwali. Beliau menyarankan kepada Bapak Ibu wali mahasiswa baru agar anak-anaknya berperilaku positif. Perilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, bersikap yang sopan, dan lain sebagainya. Termasuk the body-nya, pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Menjadi mahasiswa itu harus kreatif. Kreatif artinya selalu tampil dalam memerankan diri di tengah masyarakat dengan berbagai kemampuannya, dengan berbagai kreativitasnya. Untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, UIN Malang memfasilitasi berbagai macam unit kemahasiswaan atau yang biasa disebut dengan UKM. Ada 18 UKM yang ada di UIN Malang untuk memfasilitasi bakat minat dan potensi-potensi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan kompetisi-kompetisi ilmiah. Di samping sebagai mahasiswa aktif kuliah, di samping itu juga harus berinovasi untuk mengembangkan bakat ilmiahnya melalui tulisan, konvensi, olimpiade, dan sebagainya. Bakat seni-seni religius bisa ditampilkan dan dikembangkan di UIN ini dan bagian kemahasiswaan memfasilitasinya. Beliau mengajak kepada para mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Beliau juga menghimbau kepada mahasiswa baru untuk tunduk patuh taat kepada peraturan yang ada di kampus UIN Malang. Resum hari kedua dengan materi pertama yaitu materi mengenai DEMA. DEMA adalah singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua DEMA UIN Malang saat ini adalah Farhan Adi Murosadi di jurusan Farmasi Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kesehatan, dan wakilnya adalah Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau yang biasa disebut dengan OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. Ada beberapa lingkungan yaitu terdiri dari lingkungan universitas, dengan fakultas itu turunannya. Untuk lembaga ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Jadi, fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Pada umumnya di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbuddikti itu menggunakan istilah namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak itu menggunakan nama istilah Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961. DEMA mempunyai fungsi yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA atau Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Ada 6 kementerian yang ada di dalam DEMA universitas.
Yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial Hukum dan Politik, yang keempat Kementerian Agama, yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang keenam Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja Dema UIN Malang yaitu yang pertama adalah Sahabat Desa. Jadi untuk memunculkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan dikolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UKM, dan teman-teman SEMA, karena ketika mencoba turun kepada masyarakat, Dema harus memberikan suatu hal yang besar. Yang kedua adalah Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerjasama sekolah ini adalah Dema ingin memberikan hal kepada kampus untuk mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Hal yang terpenting adalah terkait dengan pembangunan kinerja di dalam satu tim. Yang ketiga adalah Rihla Parlemen. Program kerja yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik ini intinya untuk kita berdiskusi dengan para pemimpin yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Resum hari kedua, materi kedua adalah Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan SEMA. Saat ini Ketua SEMA di UIN Malang adalah Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi Dema, UKM, dan HMJ. SEMA mempunyai visi dan misi yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, dan berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA ada 5, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. SEMA adalah untuk membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. SEMA juga memiliki beberapa tugas, yaitu mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema Universitas, menjadi mitra kerja Dema Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Di samping tugas SEMA, SEMA juga memiliki wewenang, yaitu membentuk UU yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemiluah, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan Dema Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Resum hari kedua dan materi 3, saat ini pembicaranya adalah Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid sebagai anggota DPR RI dengan tema Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Beliau menyampaikan bahwa saat ini kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Ada beberapa poin yang saya ambil dari yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu 1. Kemajuan teknologi, 2. Agama, dan ketiga adalah pasar. Yang kedua, beliau juga menyampaikan perang dan peluang UIN, yaitu sebagai arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Ketiga adalah cara menjadi generasi unggul. Beliau menyampaikan cara-cara untuk menjadi generasi unggul, yaitu yang pertama, keagungan moral dan spiritual, yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan, yang ketiga, memiliki digital quotient, yang keempat, kesalehan peduli sosial. Beliau juga menyampaikan peran mahasiswa UIN Malang. Yang pertama, mahasiswa harus
memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Resum hari kedua dan materi keempat yang menjadi pembicara adalah Dr. Andes Haji Basri dengan judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Ada poin-poin penting yang saya ambil dari ilmu yang diberikan beliau. Yang pertama adalah orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Yang kedua adalah label sosial. Label sosial meliputi Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer yang viral adalah moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab, pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang seperti ceramah dakwah memimpin organisasi. Memang tidak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain, yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan, karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologisnya adalah pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karena karakter Islam sebagai agama rahmat lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah notwer. Yang ketiga adalah karakter masyarakat Indonesia yang melekat dengan kesantunan dan harmoni, atau misalnya akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa pesan yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.